Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam Bu Mami. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah, walaupun di sini tidak hujan, sebenarnya ada noise suara orang punya hajatan itu Bu. Takutnya masuk ke suara rekaman. Semoga saja nanti tidak mengganggu dari hasil perekaman kita. Ya, Dan hari ini tadi di sekolah saya ada kegiatan yaitu pesta siaga yang sudah menggunakan energi dari beberapa minggu yang lalu. Alhamdulillah, pesta siaga Kecamatan Sawahan tadi berjalan dengan lancar. Walaupun ada sedikit kekhawatiran, namun itu teratasi tadi. Alhamdulillah, antusias dari anak-anak siaga Kecamatan Sawan lancar. iya. Alhamdulillah. Meskipun kita banyak sekali kegiatan, saya harap kita nanti bisa lancar dalam agenda coaching hari ini. Uh, untuk hari ini topik seperti apa yang akan nanti Pak Haris ingin sampaikan atau ingin bicarakan? Ini loh Bu, saya hari ini tuh pengennya topik kita adalah tentang siswa saya. Ada satu atau dua murid, jenengan juga perso, itu Tova, Adi Mustafa, itu kalau diajar susah sekali menerima. Fokusnya juga susah, penyerapan materinya juga susah. Kadang ini anak ini gimana ini. Terus sama satu lagi, si Dani, itu juga fokusnya sulit fokus untuk dalam pelajaran. Kemudian hasil belajarnya juga jelek. Ini bagaimana ya anak-anak ini, dua anak ini? Gimana caranya biar anak itu bisa meningkat kemampuannya? Terus bisa lebih fokus, kemudian bisa ada kelihatan peningkatan pembelajarannya. Itu yang saya pikirkan dalam beberapa hari ini. Dua anak itu yang menjadi pemikiran saya. Untuk yang lain, saya rasa ya ada, namun tidak terlalu krusial bagi saya. Namun dua anak itu menurut saya kok perlu, ini ada penyelesaian. Enaknya bagaimana ya dua anak ini? Itu yang saya rasakan, Bu. Jadi Pak Haris merasa anak-anak didik Pak Haris di kelas itu ada 2 anak, selebihnya bisa diandalkan ya. Yang 2 anak ini membutuhkan perhatian karena 2 anak ini dalam pembelajaran kurang fokus dan Pak Haris ingin meningkatkan potensi-potensi atau kompetensi mereka agar lebih fokus lagi dalam pembelajaran dan kompetensinya juga lebih meningkat. Begitu nggak Pak Ya, Haris? ya, keinginan saya itu seperti itu terkait dengan dua anak tadi. Jadi Ya. gimana ya enaknya dua anak tadi? Tujuan saya seperti itu, Bu. Oke. Lalu dari permasalahan tersebut, dari permasalahan anak didik Pak Haris, di sini apakah Pak Haris melihat peluang yang bisa diambil dari masalah yang dialami? Mungkin 2 anak ini tidak, fokus dalam pembelajaran akademik ya, dalam Oke. pembelajaran intra. Mungkin Pak Haris bisa melihat anak didik ini dari kompetensi non akademik, misalnya ekstranya mungkin atau dari minat yang lain, mungkin seperti itu Pak Haris. Peluang-peluang apa yang bisa Pak Haris lihat? Kalau dari Tova, itu memang dia punya kemampuan lebih pada bidang menggambar. Namun sebenarnya pernah itu anak itu saya ajak dengan beberapa menerapkan metode mindfulness, kemudian itu kok fokusnya semakin lebih baik. Jadi setiap awal pembelajaran saya mencoba menerapkan mindfulness, pakai teknik stop, kemudian pakai teknik tepuk-tepuk, kemudian latihan konsentrasi berhitung, kemudian bermain dengan suku kata untuk melatih konsentrasi. Itu anak ini menunjukkan menurut saya kok ada fokusnya lebih baik daripada kalau saya ajar langsung mengajar. Kalau yang lain mungkin tidak terlalu masalah, tapi kalau anak ini, kalau ketika mau mengajar, saya tidak menggunakan beberapa teknik tersebut, itu fokusnya sulit sekali. Tapi ketika saya menggunakan beberapa teknik itu tadi, itu membuat kok kelihatannya fokusnya mampu bertahan agak lebih lama.
si Tova ini. Kemudian si Ya. Dani juga seperti itu. Mungkin karena si Dani itu kan ibunya di luar negeri, kemudian ayahnya juga sudah tidak di rumah ikut mbahnya, mbahnya juga bekerja, sehingga perhatian di rumah untuk belajarnya kurang. Sehingga dia banyak bermain HP, sehingga dia terbiasa untuk santai-santai, tidak fokus seperti itu. Nah, ini juga agak sulit. Kalau si Tova ini tadi lebih lebih mudah, walaupun dia kadang sulit, tapi ketika diberi apresiasi, diberi tadi mindfulness, beberapa kegiatan untuk membangkitkan konsentrasi, anak ini kok ada peningkatan menurut saya. Kalau si Dani juga ada peningkatan, namun mungkin perlu lebih sabar lagi, telaten lagi kalau si Dani. Tapi Setofa ini ketika saya menggunakan treatment ini, dia kok ada fokus. Seperti Oh, itu, Bu. iya ya. Jadi dari dua anak tadi, Pak Haris merencanakan kegiatan-kegiatan apersepsi awal dengan cara mindfulness, dengan ice breaking yang menarik, terus teknik-teknik awal pembuka yang selalu berubah-ubah setiap Nggih, pembuka pembelajaran ya, agar menarik atau menarik perhatian mereka agar mereka lebih fokus dalam pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi tersebut. Lalu Pak Haris juga nggih. tidak lupa memberikan apresiasi meskipun sedikit sekali kemajuannya, tapi Ya, Pak Haris tetap mengapresiasi dan Pak Haris mencoba lebih sabar lagi untuk menghadapi kekurangan dari anak-anak didik Pak Haris nggih. Nah, nggih. ini Karena ketika saya heeh, Bu, ketika saya menghadapi anak itu, saya teringat akan nasihat-nasihat dari Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik kodrat terhadap zamannya, kodrat terhadap kemampuan dirinya, kita tidak bisa banding-bandingkan. Juga ada suatu, kita itu tidak bisa sebenarnya memintarkan anak, membuat anak menjadi meledak, tetapi kita itu bertugas hanya mendampingi sesuai dengan kodratnya. Jadi seperti itu menurut saya. Jadi saya dampingi, yang penting ada kenaikan, ada peningkatan menjadi ke arah lebih baik seperti itu, Bu Mami. iya, Dua anak itu. iya, iya. Saya lihat Pak Haris sudah melakukan teknik-teknik tersebut ya. Dan Nggih, nah, dari ini, dari teknik-teknik atau tahapan-tahapan seperti itu, kesempatan apa yang sudah dimiliki dari anak-anak didik, yang kesempatannya yang bagaimana dari Pak Haris sendiri sebagai pendidik berkesempatan, oh kalau saya pakai ini, saya bisa meningkatkan ini, atau tujuan saya untuk suatu hal ini bisa tercapai dengan seperti ini. Jadi kesempatan apa yang Pak Haris atau anak-anak didik Pak Haris dapatkan melalui berbagai tahapan atau teknik-teknik yang Pak Haris pakai tadi? anak berkesempatan untuk mengembangkan potensinya, Bu, menurut saya. Anak-anak itu berkesempatan mengembangkan potensinya. Jadi terlihat raut wajah si Tova. Pernah itu sekali waktu saya itu kan terlalu atau ketika saya juga melakukan mindfulness, kemudian saya memberi materi dengan level yang sebenarnya kecil. Tapi ketika saya beri apresiasi kepada si Tova, dia sangat senang sekali. Terlihat wajahnya itu kayak dia menerima sebuah kebahagiaan yang belum pernah dirasakan saat belajar sebelum-sebelumnya. Itu terlihat Ya, refleksinya sekali. Jadi tak tanya, kamu sebelumnya nggak pernah tak merasakan gimana rasanya menjawab ya, ya, dengan benar. Kemudian di depan kelas maju, kamu mendapat skor yang baik seperti ini belum pernah. Belum, Pak. Gimana rasanya mendapat skor yang baik di depan kelas? Saya senang sekali, Pak. Dan besoknya energi itu masih terlihat nampak jelas. Fokusnya mampu lebih bertahan lebih lama lagi. Yang tadinya fokusnya itu hanya sebentar-sebentar, ini anak ini bisa lebih fokus lebih lama lagi. Sehingga menurut saya hanya kita sabar, kemudian menerapkan beberapa metode, insya Allah dua anak ini saya yakin dia akan mampu berjalan, mampu meningkatkan kemampuannya. Walaupun kita tidak bisa menyamakan dengan yang lain. Tapi kita suatu saat nanti kalau tetap konsisten seperti ini, dia akan sampai kepada kemampuan seperti teman-temannya. Yang penting konsisten, menurut saya seperti itu. ya. Itu tadi untuk dari kesempatan dari peserta didik atau anak didik Pak Haris. Dari Pak Haris sendiri berkesempatan untuk apa ya?
saya melakukan seperti ini atau teknik ini, kesempatan dari diri Pak Haris yang muncul itu apa? Saya kesempatan juga untuk mengembangkan kemampuan saya, untuk melatih kemampuan saya di bidang bagaimana menerapkan ilmu pedagogi saya, bagaimana menerapkan beberapa metode saya. Jadi disinilah kesempatan saya untuk mengasah kemampuan saya menjadi seorang benar-benar menjadi seorang guru. Ibaratnya guru sejati, tidak hanya guru yang memberikan materi, tapi guru-guru yang menerapkan beberapa prinsip-prinsip mengajar. Seperti itu. Jadi bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana yang memahami siswa, bagaimana memahami karakter, diferensiasi dari kemampuan anak didik yang berbeda-beda, level kemampuan anak yang beda, kita dampingi semuanya untuk berjalan ke arah yang lebih baik sesuai dengan kemampuannya. Yang penting Ya, konsisten, yakin pasti ketemu di titik yang dituju. iya. Berarti, dari sini kesempatan-kesempatan yang muncul itu banyak sekali ya Pak Haris. Jadi Ya, tidak sekali. hanya tujuannya tidak hanya untuk anak, anak biar lebih berkembang, lebih berani, lebih bertanggung jawab, lebih mengenal diri pribadinya, bakat mereka, namun di sisi sebagai pendidik, Pak Haris juga mempunyai kesempatan untuk mengembangkan ilmu-ilmu pedagogiknya, mengembangkan, eee, apa, kompetensi sebagai seorang pendidik, bagaimana cara, eee, menarik siswa dengan teknik-teknik, mengenali bakat siswa, tidak hanya sebagai pe mentransfer ilmu saja. Jadi, eee, kita menerapkan kita menerapkan, eee, tentang bagaimana menjadi seorang pendidik dan orang tua, seperti itu nggih Pak Aris? Putus koneksi saya. Oh, Masih terbaca nggak suara saya? masih masih. Masih terdengar. Saya Oke, ulangi, tadi beberapa. oke, Oke. saya ulangi sebentar. Jadi kesempatan-kesempatan itu tidak hanya untuk mengembangkan, bakat, minat, kompetensi dari peserta didik saja, namun dari Pak Haris sendiri sebagai pendidik, Pak Haris juga mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kompetensi pedagogik sebagai pendidik. Selain itu, Pak Haris juga melatih diri, untuk Leb lebih mempunyai nilai sebagai pendidik, tidak hanya mentransfer ilmu, seperti itu nggih Pak Haris. Iya, betul. Nah, Nggih, betul seperti nggih itu. nggih nggih. Terus untuk rencana, apa rencana utama dalam pencapaian tujuan yang Pak Haris inginkan tadi? Yang pertama, dalam proses belajar mengajar, kita di awal pembelajaran harus menerapkan belajar mindfulness. Karena menurut saya itu akan meningkatkan konsentrasi siswa. Bisa dengan berbagai cara, bisa dengan teknik stop, teknik pernapasan, teknik berhitung, kemudian teknik dengan bermain suku kata, kemudian dengan teknik kita dengan bercerita, kemudian dengan apa itu lemparan permainan. Itu yang menurut saya membuat anak itu menjadi lebih konsentrasi. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan apresiasi sekecil apapun kemajuan anak, sehingga anak itu akan merasa dihargai. Perkembangan anak akan merasa dihargai walaupun sedikit. Jangan pernah mematahkan kemampuan anak yang berada masih di level bawah. Walaupun tidak sama dengan anak yang level atas, kita tidak boleh menjas atau membuat dia menjadi jatuh. Kita harus selalu mensupport dia, memberi apresiasi kepada mereka. Seperti itu, Bu. Oh, iya iya. Jadi, rencana utamanya seperti itu nggih Pak Haris. Lalu Oke. komitmen apa atau komitmen yang bagaimana yang Pak Haris rencanakan untuk memulai? Misalnya siapa saja yang akan terlibat untuk rencana aksi Pak Haris ini dan sampai kapan ini akan Pak Haris programkan atau lakukan? Saya rencananya tetap akan melaksanakan ini, siapa yang terlibat, yang jelas adalah peserta didik saya,
Kemudian nanti kita juga sebagai rekan sejawat di sekolahan, kita akan saling mengingatkan, terutama nanti saat kita hampir tiap minggu, karena di program kerja kita selain di kita guru penggerak, kita juga sekolah penggerak, karena kita juga punya Kombel, nanti kita akan saling menanyakan tentang komitmen kita untuk menerapkan dari pembelajaran terhadap dua anak ini. Gimana Pak Aris? Nanti tolong ditanyakan juga saat Kombel, karena kita juga punya jadwal Kombel di program kita di kegiatan yang lain. Jadi momen yang itu mungkin, tapi nanti juga selain momen itu silahkan ditanyakan. Saya mohon bantuannya diingatkan kalau saya mungkin lupa atau apa. Sudah belum Mbak Aris? Mohon seperti itu gitu Mami Iya. untuk mengingatkan komitmen saya. Ya, ya, insya Allah Pak Aris. Jadi kita sesama rekan sejawat kita nanti akan saling evaluasi, merefleksikan, lalu sharing, berbagi praktik baik begitu. Mungkin pada lain kesempatan meskipun bukan dalam Kombel saja, nanti kita bisa sharing bila kita ketemu nanti bagaimana perkembangannya Pak Haris untuk TOFA dan si Dani, bagaimana perkembangan Pak Haris untuk kompetensinya dapat teknik apa lagi atau metode pembelajaran yang bagaimana lagi. Nanti kita bisa berbagi Pak Haris. Jadi saya juga mendapatkan ilmu dari panjenengan, jenengan juga dapat masukan yang membangun, saran yang membangun untuk kemajuan diri Pak Haris sendiri sebagai pendidik dan kemajuan kompetensi bagi peserta didik Pak Haris. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi untuk kesempatan yang lain. Ya Pak Haris, bagaimana? Ada yang ingin Oke. disampaikan lagi Pak Haris? Sudah Bu, dari kegiatan ini saya sudah merasa ada gambaran, Oh ada iya, real yang jelas, saya harus kemana, terus saya harus menerapkan langkah apa. Dari pertemuan kita hari ini sudah menjelaskan dari yang tadinya remang-remang menjadi kelihatannya bersinar. Dari arah iya. kemana saya berjalan, seperti itu. Ya, ya. Terima kasih Pak Haris. Semoga rencana-rencana aksi ke depan Pak Haris bisa berjalan lancar dan bisa berbagi praktik baik juga kepada rekan sejawat. Untuk perbincangan kali ini kita akhiri dulu nggih Pak Haris. Nanti kita akan Oke. lanjutkan ke obrolan lain hari atau lain waktu bila Oke. kita ketemu. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.